Apa yang kita ketahui tentang planet terbesar di tata surya? Jupiter adalah raksasa gas yang sangat banyak. Para ilmuwan hanya dapat berteori tentang berapa banyak lapisannya, seberapa padat lapisan tersebut, dan seperti apa intinya secara umum. Hari ini kita akan mempraktekkan dan meluncurkan jarum dengan kecepatan cahaya ke Jupiter. Apakah akan meledak seperti balon atau akan menyusut begitu banyak hingga menjadi lubang hitam baru, atau bahkan mungkin terbang keluar dari tata surya? Apapun yang terjadi, tabrakan dengan jarum dengan kecepatan cahayalah yang akan memungkinkan kita mengungkap misteri terdalam Jupiter. Secara alami, jarum berkecepatan super tinggi harus menembus raksasa gas itu, bukan? Lagi pula, pesawat kita terbang dengan tenang menembus awan, bukan begitu? Tapi itu tidak mudah. Secara teoritis, jarum yang diluncurkan dengan kecepatan cahaya akan bergerak dari permukaan ke pusat Jupiter dalam waktu kurang dari setengah detik. Dan kemudian inti yang kokoh muncul menghadang. Teori yang paling diterima secara umum menyatakan bahwa ini terdiri dari zat ekstrim, sesuatu yang disebut hidrogen metalik. Pada tahun 2017, ilmuwan dari Universitas Harvard, Isaac Silvera dan Rengga Dias, berhasil mensintesis hidrogen metalik pada tekanan 500 gigapascal, yang 5 juta kali lebih besar dari tekanan atmosfer. Di lab, zat tersebut bertahan beberapa detik dan menguap. Namun karena kondisi ekstrim, seharusnya ada banyak zat di pusat Jupiter. Apa yang akan terjadi jika jarum menabrak inti seperti itu dengan kecepatan cahaya? Reaksi berantai dan ledakan kekuatan luar biasa. Belum seperti itu. Jarum logam yang khas beratnya hanya 2/10 gram, sedangkan massa Jupiter diukur dalam oktolion kilogram. Perbedaan ini bahkan lebih mencolok dibandingkan antara manusia dan bakteri. Selain itu, Jupiter benar-benar menelan benda-benda yang jauh lebih besar yang meluncur dengan kecepatan luar biasa. Pada tahun 1994, pecahan komet Shoemaker-Levy 9 menabrak raksasa gas itu. Tapi mereka semua terbakar di atmosfer sebelum mencapai intinya. Dan secara paradoks, bagi jarum kita, kecepatan bukanlah keuntungan, melainkan hambatan yang tidak dapat diatasi. Menurut teori relativitas, dengan kecepatan cahaya, energi bahkan 2/10 gram materi akan hampir tak terbatas. Artinya, saat bertabrakan dengan atom pertama di atmosfer Jupiter, jarum akan berubah menjadi denyut energi yang sangat kuat dan menerbangkan seluruh lapisan gas Jupiter. Jadi, apakah kita akan melihat intinya dan memastikannya ada? Enggak lah. Lagi pula, setelah menghilangkan tekanan atmosfer yang sangat besar, hidrogen metalik akan menguap seperti di laboratorium kita, dan kita tidak akan tahu apa-apa. Tapi bagaimana kita bisa melakukan eksperimen yang lebih baik agar jarum memiliki kesempatan untuk mencapai pusat Jupiter dengan kecepatan cahaya dan mengungkap misterinya? Kita harus membuatnya tidak bisa dihancurkan. Pertama, ia akan menembus awan amonia dan memasuki zona turbulensi ekstrim. Kecepatan angin di sini mencapai lebih dari 120 meter per detik. Pesawat ruang angkasa Galileo NASA menabrak Jupiter di 2003 sudah hancur pada tahap itu. Tapi ini tidak mengancam jarum kita yang tidak bisa dihancurkan, dan pada kedalaman 250 km, ia akan mencapai lapisan gas hidrogen dengan pengotor helium. Meskipun jarum yang tidak bisa dihancurkan tidak akan memanas dari gesekan itu sendiri, ini pasti akan memanaskan atmosfer di sekitarnya, dan hidrogen dapat meledak dari satu percikan api. Sepertinya kita tanpa sadar akan membakar seluruh Jupiter. Untungnya, untuk membuat campuran hidrogen yang dapat meledak, kita juga membutuhkan oksigen yang tidak ditemukan di lapisan manapun di planet ini. Tapi di lapisan atas atmosfernya,
petir menyambar sesekali yang bisa menimbulkan masalah. Jarum logam akan menarik petir dengan kekuatan yang mengerikan dan bahkan tidak dapat dihancurkan. Tidak akan menyelamatkan jarum dari jalurnya setelah pelepasan pertama. Jadi, bagaimanapun juga Anda tidak akan bisa mencapai pusat raksasa gas itu. Selain itu, Jupiter memiliki medan magnet yang kuat yang tidak terbatas pada atmosfer dan meluas keluar angkasa sejauh 7 juta kilometer ke arah matahari dan sejauh 650 juta kilometer ke arah Saturnus. Dan bahkan jarum yang diluncurkan dengan kecepatan cahaya akan langsung merasakan magnet ini. Garis-garis medan magnet akan menjatuhkannya, menguncinya, dan menjadikannya satelit terkecil Jupiter. Selain itu, bahkan dengan kecepatan cahaya, itu akan memakan waktu. Beberapa detik dibutuhkan jarum membuat hanya satu putaran di sekitar raksasa gas. Tapi bagaimana akhirnya mengatasi semua efek yang tidak diinginkan dan mengembalikan penyelidikan kita ke jalur awalnya ke pusat Jupiter? Kita harus membuat jarum yang tidak bisa dihancurkan, bukan dari logam. Kita bisa membuatnya misalnya dari keramik tahan api yang sebelumnya digunakan dalam pembuatan lambung pesawat ulang-alik. Jarum seperti itu akan 3 kali lebih ringan dari jarum logam, yang berarti kita harus meluncurkannya ke bagian Jupiter di mana arus atmosfer minimal. Bagaimana dengan bintik merah besar? Lagi pula, ini selalu tenang di tengah badai yang paling kuat sekalipun. Masalahnya adalah mata bintik merah terlihat sepenuhnya melewati inti Jupiter. Logika umum menunjukkan bahwa lebih baik membidik salah satu kutub. Namun Jupiter di sini juga jauh dari ketenangan dengan banyaknya angin puyuh badai yang parah. Anehnya, kondisi ideal untuk meluncurkan jarum keramik kita yang tidak bisa dihancurkan adalah di sepanjang khatulistiwa. Setelah itu, ia akan melewati angin puyuh dan kilat di atmosfer bagian atas, dan pada kedalaman ribuan kilometer, jarum akan menukik ke lautan hidrogen metalik cair dengan suhu berkisar antara 6 hingga 20.000 derajat Celcius. Gesekan terhadap lapisan ini akan sangat luar biasa, sehingga dalam perjalanan menuju inti padat, jarum akan melambat dan pasti tidak akan bisa keluar dari sisi yang lain. Kemungkinan besar ia hanya akan tersangkut di inti padat, bahkan tanpa mengkompresnya untuk membentuk lubang hitam. Pada saat yang sama, gangguan besar pergerakan jarum dengan kecepatan cahaya melalui lapisan Jupiter akan mencampurkannya seperti susu ke dalam kopi pagi Anda. Dan meskipun kita tidak akan pernah melihat jarum itu lagi, badai raksasa di permukaan raksasa gas itu akan sulit untuk dilewatkan. Ini jelas akan membuktikan bahwa Jupiter memiliki inti yang kokoh. Tetapi jika tiba-tiba tidak demikian, konsekuensi percobaan akan jauh lebih dahsyat. Kedengarannya luar biasa, tetapi satu jarum yang diluncurkan dengan kecepatan cahaya mampu menghancurkan Jupiter. Para ilmuwan sangat tidak yakin dengan fisika raksasa gas, sehingga mereka sepenuhnya mengakui kemungkinan bahwa inti Jupiter tidak padat, tetapi cair dengan hidrogen yang masih menunjukkan sifat logam dan menciptakan medan magnet. Ini berarti jarum yang diluncurkan dengan kecepatan cahaya akan langsung menggoyahkan semua lapisan dalam Jupiter dengan impulsnya. Hal ini akan menyebabkan perubahan bentuk yang tidak terduga, dan sehingga semua satelit raksasa gas dapat keluar dari orbitnya sekaligus. Tapi itu belum yang terburuk. Sebuah jarum yang menabrak inti hidrogen cair dengan kecepatan cahaya dapat menciptakan area kompresi yang sangat besar. Dengan kata lain, semua syarat untuk reaksi nuklir seperti di pusat matahari. Akibatnya, Jupiter akan berkedip selama beberapa saat seperti bintang sungguhan. Kita akan dapat melihat 2 matahari di langit sekaligus. Tapi Fresh tidak akan lewat tanpa jejak untuk Jupiter juga. Tanpa inti padat, gravitasi mungkin lebih lemah daripada ledakan nuklir dahsyat di inti planet. Artinya, raksasa gas itu akan berubah menjadi awan gas raksasa yang akan dengan cepat menyebar ke seluruh tata surya dan memicu reaksi berantai lainnya. Jupiter menampung ribuan asteroid dengan berbagai ukuran di orbitnya, dan jika Jupiter tiba-tiba menguap,
mereka akan menyebar secara acak menabrak semua planet secara berurutan. Selain itu, hilangnya medan gravitasi terkuat secara tiba-tiba selain matahari akan mengguncang seluruh sistem. Orbit planet bagian dalam seperti bumi akan menyempit sehingga kita tidak hanya dapat mengharapkan pemboman asteroid, tetapi juga panas yang tak tertahankan yang dapat mematikan seluruh makhluk hidup. Menurut hasil percobaan, saya punya 2 kabar untuk Anda. Kabar baiknya adalah jarum yang diluncurkan ke Jupiter dengan kecepatan cahaya akan dapat merobek tabir struktur misteriusnya, membenarkan atau menyangkal salah satu teorinya. Kabar buruknya adalah penyelidikan raksasa gas seperti itu dengan probabilitas 50% akan mengubah seluruh bumi bersama dengan para ilmuwannya menjadi bara yang sangat renyah. Berani beresiko demi sains.